Hai, akhirnya gue sudah menjadi pengguna Arch Linux secara resmi. Yes, sistem gue crash. Gue meminta maaf sebesar-besarnya kepada para viewers karena kemarin gue sudah menjanjikan untuk membuat video tentang memberasi terminal. Tapi ya mau gimana, gue harus ngebenerin sistem gue dulu. Tapi tenang aja, di setiap musibah pasti ada hikmahnya. Sistem crash gue kali ini mengharuskan gue untuk nge-set up Arch User Repository. Dan prosesnya akan gue dokumentasikan di sini. Gue ceritain dulu kromboloninya ya. Jadi setelah gue ngupload video bersahabat dengan terminal, gue bener-bener udah niat untuk bikin video tentang Rising terminal. Nah, jadi kemarin gue update dulu nih Arch gue dengan sudo pacman -syu. Tanpa disadari gue nggak ngebaca ini. Pacman ngeluarin prompt untuk nge-replace NVIDIA driver gue dengan NVIDIA Open. Karena gue sangat ceroboh, gue nggak baca dan gue pencet enter-enter doang, yang ngebuat si Pacman melanjutkan prosesnya. Sampai sini sih gue anteng-anteng aja ya, nungguin downloadnya kelar seperti biasa. Kangen kan lo sama lagunya? Terus sudah gue langsung reboot dan ternyata saat boot up ada tulisan ini, Hyperland was started without start Hyperland. Ini error yang pertama. Error kedua adalah resolusi Arch Linux gua sangat burik. Ini adalah sebuah indikator adanya error di graphics setting. Pas udah berhasil masuk Hyperland, ada error lagi cuy. Katanya ada config error di file konfigurasi Hyperland-nya. Oh kan, udah ada 3 error aja nih. Tapi ternyata error yang terakhir itu ada di announcement-nya. Setelah gua baca, katanya every release may come with breaking changes. Dan untuk tahu breaking changes-nya itu apa, lu harus baca di website-nya si Hyperland. Gua rangkum dulu, jadi gua punya 3 error yang harus gua fix. Pertama yang di awal, Hyperland was not started with start Hyperland itu, kemungkinan besar adalah error di login manajernya. Karena login manager lah yang bertugas untuk nge-start si Hyperland. Dalam kasus gua, berarti gua harus baca-baca lagi dokumentasinya grid-d. Error kedua, masalah resolusi. Ini pasti berkaitan dengan driver graphics card. Yang perlu gue baca berarti segmen NVIDIA di dokumentasi Hyperland dan dokumentasi Arch Linux. Terakhir gue harus baca breaking changes di websitenya Hyperland untuk ngebenerin configuration errornya. Gue mulai dengan ngefix error pertama ya, yang masalah start Hyperland itu. Di sini gue mau baca dokumentasi login manager gue dulu, yaitu grid-d dengan regrid. Gue buka GitHub-nya dan scroll terus ke bawah sampai ke bagian usage. Lanjut scroll lagi sampai nemu contoh config filenya. Kalau udah tinggal copy aja atau ketik ulang nih. Di sini config filenya udah terupdate ya, pakainya start Hyperland, bukan Hyperland doang. Jadi langsung aja gue buka config filenya si grid-d dan langsung mengedit filenya sesuai dengan yang ada di websitenya tadi. Kalau udah tinggal di save terus reboot. Tungguin aja rebootnya sampai kelar. Mari kita lihat. Errornya sudah tidak ada di sebelah kanan atas. Untuk error pertama, solve. Next, gue mau lanjut dulu ke error yang ketiga. Karena feeling gue mengatakan kayaknya ini lebih gampang untuk di-solve daripada error kedua. Error yang ini sepertinya hanya masalah sintaks aja ya. Dan ternyata bener, setelah gue baca di breaking changes-nya Hyperland, ternyata ada perubahan cara menulis sintaks. Semua yang berhubungan dengan window rule harus ditulis ulang. Gue mau pakai cara yang paling gampang aja, karena gue sama sekali belum pernah ngutak-ngatik konfigurasi Hyperland di sistem ini, jadi mendingan gua override aja konfigurasi gua sekarang dengan konfigurasi default Hyperland yang ada di websitenya. Contoh konfigurasinya bisa di-download di halaman ini dengan mengklik tautan ini. Lu bakalan diarahin ke GitHub page, terus tinggal download aja file konfigurasinya. Kalau lu pakai Firefox, file tersebut akan terdownload ke folder download. So ya, udah ada. Lanjut gua mau nge-backup file konfigurasi Hyperland yang sekarang ada di sistem gua dengan cara nge-rename filenya menambahkan .bak di belakang. Kalau udah gue tinggal mindahin file yang tadi kita download ke folder konfigurasi Hyperland. Oke, dan tinggal di reboot. Sip, error ketiga udah solve ya. Di atas udah nggak ada apa-apaan lagi nih. Sekarang tinggal gimana caranya ngebenerin resolusi yang burik ini guys. Tadi gue udah bongkar-bongkar semua konfigurasi sampai ke dalam folder etc-nya juga gue lihat-lihat tadi. Dan akhirnya gue menemukan satu command untuk ngemonitor NVIDIA GPU. Ternyata ada masalah di NVIDIA driver gue. Tulisannya it couldn't communicate with the NVIDIA driver. Jadi gue tarik kesimpulan ini pasti masalah di drivernya. Yang tadi
di awal gue bilang, mungkin ini semua gara-gara gue pencet yes untuk nge-replace NVIDIA driver gue dengan NVIDIA Open. Jadi inisiatif gue adalah dengan menginstal ulang NVIDIA driver menggunakan Pacman. Ternyata package NVIDIA drivernya nggak ada di official repository Arch, yang artinya selamat datang kembali di panduan instalasi. Yes, gue harus baca lagi panduan instalasi Arch Linux mengenai driver NVIDIA. Ini gue scroll sampai bawah sampai tulisan post installation, terus klik link general recommendations. Terus gue pilih point graphical user interface di sidebar, dan di bagian display drivers pilih NVIDIA. Kalau udah di sini tinggal scroll aja ke bawah sampai di tabel yang ini. Dari tabel ini gue tahu kalau ada kabar buruk untuk pengguna NVIDIA card yang lama. Saat gue cek kembali video gue pada saat menginstal Arch Linux waktu itu, pada saat penginstalan lihat nih di panduan instalasinya, driver untuk graphics card gue masih yang ini dan nggak ada tanda AUR di atas nama drivernya yang menunjukkan bahwa driver tersebut tersedia di official Arch repository. Bandingkan dengan sekarang, driver yang available untuk graphics card gua hanya tersedia di Arch user repository. Jadi sekarang gua akan menginstal AUR helper yang bernama Yay. Gunanya supaya kita bisa mendownload package dari AUR melalui terminal. Jadi kayak Pacman aja nanti, cuman source-nya dari AUR, bukan dari official Arch repository. Langsung aja gua uninstall driver NVIDIA gua yang lama dengan sudo pacman strip R besar ns dilanjutin dengan nama drivernya. Kalau udah tinggal reboot. Bisa dilihat ya, resolusi gue udah balik. Ini karena di sistem gue selain dari proprietary driver NVIDIA, terinstall juga NVIDIA Nouveau driver sebagai fallback-nya. Tapi si Nouveau driver ini nggak maksimal ya, kadang suka nge-glitch atau malah nge-crash. Tapi kalau untuk emergency mah oke-oke aja ya. Langsung aja gue buka Firefox untuk menginstal AUR helper agar kita bisa menginstal driver NVIDIA yang semestinya. Tadi gue search aja Yay AUR di Google, terus klik GitHub page-nya. Nah, ini tinggal scroll aja ke bawah sampai ketemu langkah installation. Tuh, lihat ya, kursor gua kedap-kedip gitu, nggak enak banget nih gara-gara drivernya belum pas. Lanjut scroll lagi di bagian source, tinggal kalian copy aja perintah instalasi yang ini nih. Kalau udah di copy, tinggal di paste di terminal kesayangan kalian. Terus pencet enter untuk memulai instalasinya. Ini penginstalannya agak lama ya, soalnya gua kan belum download package-package yang diperlukan atau yang sering disebut dependency. Jadi kalau ada prompt yes or no ya enter aja lah. Dan kalian juga bakal sering dimintain root password ya di sini. Tunggu aja instalasinya sampai kelar. Sip, instalasinya sudah selesai, tapi jangan buru-buru digunakan nih. Kita harus mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Balik lagi ke dokumentasinya si Yay ini. Kalau kalian scroll di bawah, ada bagian first use. Ada 3 langkah yang harus dikerjakan sebelum menggunakan Yay ini. Pertama, kita harus nge-generate development package database untuk package-package Git yang tidak terinstall menggunakan Yay. Pakai perintah ini. Perintah ini hanya dijalankan sekali ya, tepat setelah penginstalan Yay. Jadi langsung gua copy aja ke terminal dan pencet enter untuk mulai nge-generate. Prosesnya juga cepet banget sih kalau ini. Tuh kan udah kelar. Lanjut konfigurasi kedua, yaitu untuk ngecek development package updates. Kayak tadi, copy aja terus pencet enter untuk ngejalanin prosesnya. Ini dia lagi ngecek di sistem lu ada yang perlu diupdate apa enggak. Kadang dia suka nanya ke lu nih, ada yang perlu dikasih pengecualian atau enggak. Kalau gua sih nggak pernah ngasih pengecualian ya, jadi tinggal di enter aja. Kalau udah kelar, langkah yang terakhir nih. Perintah ini berfungsi untuk ngasih tahu si Yay kalau misalkan ada development package yang perlu update, ya tolong diupdatein. Copy lagi perintahnya, paste lagi di terminal, pencet enter dan kelar. Seharusnya Yay sudah bisa digunakan sekarang. Nih kalau lu mau baca perintah-perintah Yay secara lengkap, ada semuanya di GitHub-nya ya. Lanjut, gua reboot lagi sistem gua. Nih bakalan banyak banget nge-reboot sih. Selesai di reboot, tidak ada error sama sekali ya. Aman berarti nih, nggak ada yang nge-crash. Nih juga tiba-tiba wallpapernya anime begini. Lanjut ke Firefox untuk nyari nama package driver NVIDIA yang harus gua download menggunakan Yay. Balik lagi ke segmen NVIDIA di dokumentasinya Arch Linux. Scroll. Ini dia namanya. NVIDIA strip 580XX strip DKMS. Lanjut buka terminal dan langsung aja kita download menggunakan Yay. Perintahnya mirip Pacman ya. Pertama tulis Yay, terus strip S, terus dilanjutin sama nama package yang mau kita download. Ini udah gue tulis, jadi tinggal di enter saja. Ini penginstalannya juga agak lama, dan kalau ada prompt kayak gini ya tinggal di enter aja kayak tadi gue bilang. Dan ya, tinggal ditunggu aja penginstalannya seperti biasa.
Yoi, akhirnya kelar juga. Dan artinya sekarang gua harusnya udah punya driver Nvidia yang sesuai dengan sistem gua. Langsung gua reboot. Biasa kan ya, setiap abis install driver selalu reboot sistem lu. Sekarang mari kita cek apakah Nvidia drivernya sudah benar-benar terinstall dengan sempurna atau belum. Gua buka terminal. Bentar nih, fontnya kecil banget nih. Gua pencet Ctrl Shift Plus untuk ngegedein. Untuk bikin fontnya gede secara permanen, nanti akan gue bahas pas kita lagi rising terminalnya ya. Stay tune. Gue jalankan perintah Nvidia strip SMI. Waduh, ini kegedean malah. Bentar gue kecilin dulu. Kalau ngecilin pakai Ctrl Shift Min. Lanjut gue masukin lagi Nvidia strip SMI. Nah, sudah terlihat gengs. Semuanya udah kebaca ya. Versi drivernya juga udah kebaca nih di atas driver version. Terus yang paling penting lagi, GPU gue juga sudah terdeteksi dengan benar. Tuh, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Akhirnya ketiga error yang tadi ada di depan sudah berhasil kita perbaiki semua. Tapi gue bersyukur juga sih sebenarnya ada error seperti ini dan bisa gue dokumentasikan. Jadinya gue bisa berbagi cara yang tepat untuk menanggulangi sebuah masalah di Linux ini. Sebenarnya nggak hanya di Linux aja sih, di kehidupan nyata juga seperti itu kan. Ketika lu dihadapi sebuah masalah, yang paling penting itu harus bisa merumuskan masalahnya itu apa. Setelah itu lu harus tahu referensi mana yang perlu gue baca atau gue pelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir, perbaiki masalah tersebut dengan tenang. Ya mungkin itu aja dari gue di video kali ini. Semoga nggak ada halang rintang lagi supaya gue bisa nge-rising Arch Linux ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Until next time. Peace.